Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Elvina Fauzia, yang kedua saya sendiri Francisca Lesupun, dan yang ketiga yaitu Irma Della Agustin. Pada video ini kami akan menyampaikan materi mengenai proses peredaran darah pada manusia. Oleh karena itu, teman-teman semua simak videonya sampai akhir. Sebelum kita memasuki materi, apakah teman-teman semua telah memahami bagaimana mekanisme atau proses peredaran darah itu sendiri? Atau teman-teman semua hanya mengetahui sekilas saja? Sangat disayangkan apabila teman-teman hanya mengetahui sekilas saja. Alangkah baiknya teman-teman dapat memahami bagaimana mekanisme atau proses peredaran darah itu sendiri. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di dalam tubuh kita, tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Namun tidak hanya menyalurkan kedua zat tersebut saja, akan tetapi masih banyak lagi fungsi-fungsi dari sistem peredaran darah. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing bahwa sistem peredaran darah dalam bahasa medis yaitu sering disebut dengan sistem kardiovaskular. Istilah ini secara etimologis muncul dari bahasa Latin, yaitu cardio yang mana artinya jantung dan vasculo artinya pembuluh darah. Dari istilah tersebut, sistem peredaran darah akan melibatkan beberapa organ tubuh kita. Nah, sebelum lebih lanjut ke proses peredaran darah, yuk kita mengenal terlebih dahulu organ-organ penyusun peredaran darah pada manusia. Organ penyusun sistem peredaran darah yaitu terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Nah, yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri, kemudian ada ventricle atau bilik kanan dan kiri. Jantung juga berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak atau apex di bawah miring ke sebelah kiri. Nah, jantung ini terletak di antara kedua paru-paru kita dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Kemudian berat jantung pada organ dewasa yaitu mencapai 220 sampai 260 gram. Jantung dan pembuluh darah besar dibungkus oleh membran perikardium. Apa sih membran perikardium itu? Perikardium merupakan kantong yang terdiri atas lapisan ganda yang dapat membesar dan mengecil. Perikardium ini mengandung cairan perikardial yang melekat pada diafragma, kemudian sternum, dan pleura atau lapisan pembungkus paru-paru. Baik, untuk organ penyusun sistem peredaran darah selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Irma Della. Baik, terima kasih kepada Kak Francisca yang telah menjelaskan tentang jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah yaitu serangkaian tabung atau saluran yang bercabang yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke jaringan dan kembali ke jantung. Lalu pembuluh darah utama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri, yang kedua pembuluh darah kapiler dan vena. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri, yaitu yang berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dindingan tebal, kuat dan bersifat elastis. Pembuluh arteri memiliki sebuah kutub yang bernama valvula semilunaris yang berada di luar jantung. Pembuluh nadi biasanya berada di dalam tubuh dan hanya beberapa yang terletak di permukaan, sehingga dapat dirasakan denyutnya. Pembuluh darah arteri terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama tunika externa, yang kedua tunika media, dan yang terakhir tunika intima. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuluh darah kapiler. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus yang memiliki diameter 0,008 mm serta berdinding sangat tipis yang memudahkan plasma darah dan zat makan merembes ke jaringan antar sel. Dinding kapiler tersusun dari lapisan endotelium. Kapiler menghubungkan antara arteri dengan venula. Area kapiler di seluruh tubuh yaitu sangat luas, diperkirakan sekitar 7.000 meter persegi pada orang dewasa. Bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler yaitu rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata.
Lalu yang ketiga yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Vena lebih dikenali daripada nadi karena letaknya di daerah permukaan. Sama halnya seperti nadi, vena juga disusun oleh 3 lapisan. Tetapi dinding pembuluh ini lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan vena lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi, dan di sepanjang vena terdapat kutub yang menjaga agar darah tidak kembali ke sel atau jaringan. Sistem vena terdiri dari venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Venula berhubungan dengan kapiler. Vena yang berukuran besar yang masuk ke dalam jantung ada 3 macam. Yang pertama, vena cava superior, yang kedua vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Nah, setelah kita mengetahui organ peredaran darah manusia, nah sekarang kita dengarkan pembahasan tentang proses peredaran darah, terutama peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses peredaran darah pada manusia. Proses peredaran darah pada manusia memiliki 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah pulmonalis, yaitu peredaran darah kecil atau pendek, dan yang kedua sistem peredaran darah sistemik, yaitu peredaran darah besar atau panjang. Sistem peredaran darah pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil atau pendek yaitu sistem peredaran dari jantung menuju ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Mekanismenya yaitu ventrikel berkontraksi, lalu katup trikuspid tertutup, lalu katup semolunar, arteri paru-paru terbuka, lalu darah kaya CO2 dan ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru, darah melepaskan CO2, lalu darah mengambil O2 di paru-paru. Darah kaya O2 dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Lalu ventrikel berkontraksi, katup trikuspid terbuka, darah mengalir ke ventrikel kiri. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh Kak Elvina. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Irma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan berikutnya. Penjelasan berikutnya yaitu sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar ataupun panjang. Sistem peredaran darah sistemik merupakan sistem peredaran darah jantung yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dan akan kembali ke jantung. Nah, mekanismenya yaitu ventrikel berkontraksi, katup biskupit akan tertutup, dan katup semilunar aorta akan terbuka. Nah, darah O2 dari ventrikel kiri akan masuk ke aorta tersebut. Darah kaya O2 ini akan dibawa oleh arteri dan diedarkan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Nah, darah melepaskan O2 dan mengambil CO2 dari seluruh jaringan tubuh. Darah kaya CO2 ini akan dibawa oleh vena menuju ke atrium kanan, dan ventrikel relaksasi, katup biskupit akan terbuka. Darah akan mengalir ke ventrikel kanan. Nah, berikutnya ada sirkulasi portal. Sirkulasi portal ini merupakan aliran darah balik vena yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan juga limfa yang akan dikumpulkan melalui vena porta hepatica dan menuju ke hati dan membentuk sistem kapiler. Kemudian, dengan kapiler-kapiler dari arteri hepatika ini, darah keluar dari hati melalui vena hepatika dan melalui vena cava inferior menuju ke jantung. Lalu berikutnya ada sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner ini merupakan peredaran darah di dalam jantung yang berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Arteri koroner kanan dan kiri yang meninggalkan aorta bercabang-cabang menjadi arteri-arteri kecil yang menyinari jantung. Nah, lalu yang ketiga ada peredaran darah pada fetus atau janin. Ketika masih di dalam kandungan, janin akan mendapatkan oksigen dan zat nutrisi dari darah ibu melalui plasenta. Plasenta merupakan jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah sebagai tempat pertukaran zat. Zat yang diperlukan janin akan diambil dari darah ibu, sedangkan yang tidak berguna akan dibuang. Plasenta memiliki tali pusar atau ductus umbilical yang di dalamnya terdapat vena umbilical yang berjumlah 1 buah dan berfungsi membawa darah kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta ke peredaran darah janin. Arteri umbilical berjumlah 2 buah yang berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dan zat sisa dari tubuh janin ke plasenta. Nah, alhamdulillah tidak terasa ya, penjelasan mengenai sistem peredaran darah ini telah selesai disampaikan. Nah, bagaimana
Gimana nih teman-teman semuanya? Apakah masih bingung mengenai mekanisme peredaran darah manusia ini? Tentunya tidak ya. Pasti kalian memahami materi proses peredaran darah ini. Dengan adanya video ini, kami harap teman-teman memahami materi proses peredaran ini. Dan semoga dapat membantu pengetahuan teman-teman mengenai proses peredaran darah pada manusia. Kami kelompok 9 mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat untuk dilontarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.